Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang matematika, sahabat matematika yang luar biasa. Jumpa lagi dengan channel MTK Emak. Jangan lupa di akhir nonton tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan soal-soal atau pembahasan materi yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perbandingan atau rasio. Pada bagian yang pertama ini kita membahas tentang konsep perbandingan. Konsep perbandingan ini sebenarnya sama saja dengan konsep rasio. Perbedaannya antara rasio dan perbandingan, misalnya di sini ada tulisan 2:3. Bilangan yang menyatakan perbandingan 2:3 ini namanya adalah rasio. Jadi membacanya kan begini, 2:3 ini perbandingan. Nah, bilangan yang menyatakan perbandingan ini yaitu 2:3 ini namanya adalah rasio. Kemudian perbandingan ini banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membandingkan antara besar uang yang dimiliki oleh Rudi dan uang yang dimiliki Radit. Berapa perbandingan uang kedua anak tersebut? Misalnya seperti itu. Bisa juga misalkan membandingkan tinggi dari dua orang. Perbandingan antara tingginya Rani dengan tingginya Santi. Bisa juga misalnya dalam membuat adonan minuman, misalnya begitu. Perbandingan antara air dan sirup dalam minuman itu berapa dibanding berapa. Jadi sekali lagi banyak konsep perbandingan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam membuat perbandingan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lain. Jadi dalam perbandingan itu bisa terdiri dari 2 objek, 3 objek, dan seterusnya. Kemudian kita bandingkan. Yang kedua, samakan satuannya. Jadi dalam perbandingan itu satuannya harus sama. Misalkan yang satu satuannya meter, dibandingkan dengan yang lain satuannya juga meter. Kemudian yang satu satuannya kilogram, dibandingkan dengan yang lain satuannya kilogram. Jadi satuannya harus sama. Tidak boleh seperti ini, yang 1 meter, yang 1 sentimeter, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah sederhanakan bentuk perbandingannya. Misalnya ada perbandingan 4:6, maka ini harus disederhanakan. Dibagi 2 sehingga menjadi 2:3. Ini maksudnya sederhanakan perbandingannya. Sekarang perhatikan contoh di sini. Di sini ada foto, ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan. Misalnya di sini disuruh membandingkan, tentukan perbandingan dari siswa laki-laki dibanding siswa perempuan. Kita hitung laki-lakinya ada berapa. Di sini laki-lakinya ada 4, berarti 4 dibanding dengan siswa perempuannya ada berapa di sini? Ada 7, berarti laki-laki dibanding perempuan adalah 4:7. Lah, 4:7 ini bilangannya yaitu 4:7 ini namanya adalah rasio. Dan ini sudah tidak bisa kita sederhanakan karena 4:7 ini antara pembilang dan penyebut sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian misalkan laki-laki dibanding dengan jumlah seluruh siswa. Seluruh siswa berarti laki-laki ditambah perempuan. Laki-lakinya ada 4, laki-laki dan perempuan kalau dijumlah ada 11, berarti 4:11. Contoh yang lain lagi bentuk perbandingan antara pisang kemudian dibanding apel, misalnya seperti itu. Pisang dibanding apel, pisangnya ada berapa di sini?
1, 2, 3, 4. Ada 4. Dibanding dengan apel 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ingat langkah yang terakhir. Sederhanakan bentuk perbandingannya. Ini masih bisa disederhanakan. Yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Jadi harus dibagi dengan bilangan yang sama. 4 dibagi 2 diperoleh 2, 6 dibagi 2 diperoleh 3. Ini maksudnya bentuk perbandingan yang sudah disederhanakan. Jadi pisang dibanding apel banyaknya adalah 2 dibanding 3. Kemudian contoh yang pertama. Tentukan perbandingan besaran berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama di sini, yang A, yaitu 20 cm dibanding 3 meter. Ingat di sini yang kedua, samakan satuannya. Sini satuannya berbeda, yang 1 cm, yang 1 meter. Maka kita samakan dulu satuannya, 20 cm dibanding 3 meter, kita jadikan cm menjadi 300 cm. Nah, ini satuannya sudah sama. Selanjutnya kita bandingkan. Yang ini nolnya kita coret habis, tinggal 2 dibanding 30. Selanjutnya langkah yang kedua tadi apa? Kita sederhanakan. Kita samakan penyebutnya dulu. 2 dan 30 ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Berarti yang ini kita bagi dengan 2 bisa, yang ini dibagi 2 juga bisa. Maka kita dapatkan 2 dibagi 2 diperoleh 1, 30 dibagi 2 diperoleh 15. Jadi nilai perbandingannya adalah 1 dibanding 15. Sekarang contoh yang B, 1,5 ton dibanding dengan 5 kuintal. Antara ton dengan kuintal ini satuannya tidak sama, maka kita samakan dulu. 1 ton itu adalah 10 kuintal, berarti 1,5 dikalikan dengan 10 kuintal dibagi dengan atau dibanding dengan 5 kuintal. Nah, ini satuannya sudah sama-sama kuintal. Selanjutnya sama dengan 1,5 dikalikan 10 diperoleh 15 dibanding dengan ini 5. Bentuk ini masih bisa disederhanakan. Caranya, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Yang ini bisa dibagi 5, yang bawah juga bisa dibagi 5, sehingga bentuk perbandingan yang paling sederhana adalah 15 dibagi 5 diperoleh 3, dibanding 5 dibagi 5 diperoleh 1. Jadi yang B ini nilai perbandingannya adalah 3 dibanding 1. Selanjutnya contoh yang kedua. Diketahui bahwa 11 dibanding 13 sama dengan 33 dibanding M. Tentukan nilai M. Untuk mengerjakan soal ini, penulisan perbandingan bisa kita tulis atas dan bawah seperti ini. 11 dibanding 13 sama dengan 33 dibanding dengan M. Untuk mengerjakan soal seperti ini, bisa dengan jalan dicoba-coba, misalnya seperti ini. Cara yang pertama, 33 dibagi 11 itu kan diperoleh 3. Berarti 11 menuju ke 33 itu dikalikan dengan 3. Karena yang atas dikalikan 3, maka yang bawah juga dikalikan 3. Maka M-nya nanti diperoleh 13 kali 3
diperoleh 39. Bisa seperti itu. Bisa juga dengan cara yang lain, 11 dibanding 13 sama dengan 33 dibanding M. Caranya, yang atas kita kalikan dengan sebuah variabel, misalnya 11A, karena yang atas dikalikan A, maka yang bawah juga dikalikan A. Sehingga di sini 11A sama dengan 33. Bisa kita tulis di sini 11A sama dengan 33. Maka A sama dengan 33 dibagi berapa? Dibagi 11. Sehingga A sama dengan 33 dibagi 11 diperoleh 3. Selanjutnya di sini 13A sama dengan M. Jadi 13A sama dengan M. Selanjutnya 13 dikalikan dengan A, A-nya sudah ada ini 3, berarti 13 kali 3 sama dengan M, maka diperoleh M sama dengan 13 kali 3, 39. Bisa juga dilakukan dengan cara seperti ini. Bisa juga kalian nanti dengan cara mengalihkan silang. Misalnya seperti ini. 11 dibanding 13 sama dengan 33 dibanding M. Dikalikan silang seperti ini. 11 dikalikan M sama dengan ini silang satunya seperti ini. Berarti 13 kali 33. Maka M sama dengan 13 kali 33 dibagi ini 11. M sama dengan ini kalian kalikan bisa, atau yang ini dibagi dengan 11 juga bisa. Misalnya kita bagi dulu 33 dibagi 11 diperoleh berapa? 3. Sehingga tinggal 13 kali 3. Jadi 13 kali 3 diperoleh 39. Ini beberapa cara mengerjakan soal jika bentuknya seperti ini. Soal selanjutnya, contoh 3. Dalam sebuah keranjang terdapat buah apel dan mangga dengan perbandingan apel dan mangga sama dengan 3 dibanding 2. Jadi kalau kita tulis di sini apel dibanding mangga sama dengan 3 dibanding 2. Jika banyaknya mangga ada 8 buah, tentukan banyaknya apel. Berarti mangganya ada berapa? Ada 8. Sehingga di sini bisa kita tulis apel kita singkat A, mangganya ada 8 sama dengan 3 dibanding 2. Bentuk ini tadi sudah kita kerjakan model seperti ini. Kalian bisa mengerjakan dengan dikalikan silang atau dengan cara yang lain tadi. Di sini berarti misalnya kita kasih huruf ya agar lebih mudah. Misalkan kita tambah dengan M. Ini juga kita tambah dengan M. Ini salah satu cara tadi. Kemudian di sini berarti 2M sama dengan 8. Jadi bisa kita tulis di sini 2M sama dengan 8. Maka M sama dengan 8 dibagi ini 2. Diperoleh M sama dengan 4. Selanjutnya ini apelnya. Jadi apel sama dengan 3M. Sama dengan 3 kali M-nya berapa tadi? M-nya adalah ini, yaitu 4. 3 kali 4. Berarti banyaknya apel sama dengan 3 kali 4, 12. Ini salah satu cara. Cara yang lain, tadi kita mendapatkan apel dibanding dengan mangga sama dengan 3 dibanding 2. Nah, ini sekarang kita masukkan apel dibanding mangga, mangganya tadi 8 sama dengan 3 dibanding 2. Sekarang kita kalikan silang, A kali 2 diperoleh 2A sama dengan 8 kali 3
diperoleh 24. Maka A sama dengan 24 dibagi ini 2. Maka A sama dengan 24 dibagi 2 diperoleh 12. Jadi banyaknya apel adalah 12. Pakai cara yang pertama, pakai cara yang kedua juga boleh, atau dengan cara dicoba-coba seperti contoh sebelumnya. Sekarang perhatikan contoh yang keempat. Dalam sebuah keranjang terdapat buah apel ini sama, tetapi di sini pertanyaannya adalah tentukan banyaknya masing-masing apel dan mangga. Kemudian bedanya lagi dengan soal sebelumnya, banyaknya seluruh buah ada 10. Berarti di sini bisa kita kerjakan apel dibanding mangga sama dengan 3 dibanding 2. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal ini agar lebih mudah, ini kita tambah dengan sebuah variabel. Apa saja boleh. Misalnya M, karena yang atas kita kalikan M, maka yang bawah juga dikalikan M. Jadi apelnya itu sebanyak 3M, mangganya sebanyak 5M. Di sini apel dan mangga sama dengan 10. Kita dapatkan dari soal ini. Banyaknya apel dan mangga ada 10. Sekarang apelnya berapa? 3M. Ditambah mangganya yang ini 2M sama dengan 10. Selanjutnya kita jumlah biasa, 3M ditambah 2M diperoleh 5M sama dengan 10. Selanjutnya M sama dengan 10 dibagi berapa? Dibagi ini, dibagi 5. Maka M sama dengan 2. 10 dibagi 2 10 dibagi 5 diperoleh 2. Selanjutnya apelnya sama dengan 3M dari sini tadi. Maka apel sama dengan 3 kali M. M-nya 2 diperoleh 6. Kemudian mangganya sama dengan 2M. Berarti mangga sama dengan 2 kali M. M-nya 2 diperoleh 4. Jadi banyaknya apel ada 6, banyaknya mangga ada 4. Total ada 10. Sudah benar.